Iya, dukanya tuh kalau hujan lebat pakai angin itu Mbak. Pernah dulu tendanya itu terbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hesti, saya jualan lumpia Bantul. Nah, untuk lokasi jualannya nih Bu, ada di mana? Terus patokannya apa sih? Jualannya di depan Pasar Bantul, sisi sebelah utara. Kiri Keteterannya. Iya. Kalau lumpia Bantul Bu Hesti sendiri nih, bukanya dari jam berapa sih Bu? Sampai jam berapa? Terus setiap hari apa aja? Bukanya itu jam 2 sampai maksimal jam setengah 9. Tapi kalau jam berapa sudah habis, ya udah tutup. Jadi nggak mesti tutupnya, Mbak. Udah berapa lama sih Bu ini jualan lumpia, mulai dari tahun berapa kalau boleh Jalan tahu? 5 tahun. Sudah 5 tahun ada. Mau jalan 6 tahun. Ini kan namanya lumpia Bantul nih Bu. Ada cerita nggak sih di balik namanya? Kenapa ada M-nya di depan? Apakah karena di Bantul ya, jadi pakai biasanya khas kan Bantul? lumpia itu Semarang kan, Mbak. Mm-mm. Biasanya identik lumpia Semarang. Kalau saya asli orang Bantul dan dulu tuh mau bikin nama apa, lumpia apa, ya udah jualannya di depan Pasar Bantul, jadi dikasih M Bantul. Kalau orang Bantul kan nyebut Bantul itu Bantul, jadinya sudah dikasih Oke. nama lumpia Bantul. Biar ada ciri khas dari Ya. aksennya Bantul gitu ya Bu. Iya. Nah, Pokoknya emang dari siang sih jam 2 dulu. Iya, setengah 2 sampai sini. Jadi nanti prepare mendirikan tenda itu ya lumayan. Ya, yang beli jam berapa? Langsung ada yang beli gitu. Biasanya kadang gini juga ada yang terus beli nunggu, ada yang tapi ramenya ntar agak sorean itu pulang kerja itu loh Mas. kenapa sih Bu Hesti sendiri ini memilih usaha lumpia ini? Inspirasinya dari mana dulu waktu awal-awal? Dulu tuh awal-awalnya ya terinspirasi soalnya kalau di pasar Bantul sini belum ada pedagang lumpia, awalnya tuh seperti itu. Saya punya cita-cita angan-angan, siapa tahu bisa jualan di depan Pasar Bantul, jualan lumpia. Ternyata dapat lapak di sini, ya sudah saya bisa jualan ini Mbak. Tapi itu cita-cita juga terpendam lama, nggak langsung gitu, nggak langsung Iya, instan tak, gitu. Timun cuka tuh di blender Mbak, apa di parut? Parut. Oh, diparut. Berarti timun, cuka, bawang putih ya, Bu. Kayak zaman dahulu. Malah pada minta banyak ininya, bumbunya. Soalnya cocok sama ininya, sama lumpianya. Masuk. Di lumpia Bantul sendiri nih Bu, ada ciri khasnya sendiri nggak sih, mungkin yang beda dari lumpia yang lain atau gimana gitu? Kalau lumpia Bantul itu dulu awalnya buka itu ayam sayur. Ayam sayur itu jadi sayurnya sudah sekalian dikasih ayam gitu loh Mbak. Cuma mangsa pasar di sini itu harga segitu kemahalan gitu awal-awal buka. Lalu aku kasih inovasi sayur sama yang ayam sayur, jadi ayamnya terpisah. Lalu pandemi itu sepi-sepinya pembeli, ada yang tanya rebung, ya kan? Yang awalnya saya nggak suka rebung, harus ngolah gimana rebung itu biar enak, biar saya sendiri suka dan orang lain juga suka. Ya itu saya dapat resep yang saya pakai ini, jadilah jualan yang ini rebung. Jadi 3 macam sekarang, ada sayur, ayam sayur, sama rebung. Kalau yang rebung itu cuma rebung Bu, atau ada topping?
itu masaknya ada ayamnya sama pakai telur yang Nah, untuk harganya nih Bu, tadi kan ada 3 macam, ada yang lumpia sayur, ada ayam sayur sama rebung. Nah, untuk harganya kisaran berapa? dari 2.000, 2.500 sama 3.000, yang rebung itu 3.000. Tadi kita belinya per pieces ya, Per pieces, bukan per ada porsi. yang beli 1 pieces pun dijualin, nggak apa-apa, mau beli 1, 2, banyak lebih seneng. Oh, nerima pesanan juga Bu? Pesanan dadaan bisa Mas. Oh iya. Jadi kalau butuh ada seripah, Oh iya, iya. ada seripah gitu biasanya mendadak ke sini, nanti kalau mau nunggu saya masakkan isinya Oh iya. paling lama ya 1,5 jam lah. Kalau ibunya mau nunggu yang pesen ya, atau pesen untuk nanti jam berapa gitu. Untuk bahan-bahan lumpianya sendiri nih Bu, ini bikin sendiri kah? Lalu persiapannya dari jam berapa sih jualannya? Kalau persiapannya itu ya mungkin masak dari rumah itu jam 11-an lah Mbak, nanti jam 11 sudah mulai masak, nanti 1:30 paling ya udah berangkat ke pasar seperti itu, 1:30 siang itu terus buka. Di sini kan pakai mobil, cuma dari mobil Mbak dari mobil ya. Iya. Biasanya nih Bu, sehari bisa habis berapa sih untuk lumpianya sendiri? Kisarannya deh kalau sehari. Ya pasti lumayan sih Mbak. Lumayan. Berapa ya? Sekitar 300 lebih, 300 pieces lebih. Untuk dulu awal-awal buka nih Bu, 2019 dulu tuh modalnya berapa sih kalau boleh tahu untuk jualan Modalnya? lumpia ini? Ya mungkin sekitar 5 juta apa ya Mbak, buat beli gerobaknya, beli peralatannya, beli ya peralatan di rumah, peralatan di sini. Itu aja dulu beli gerobak bekas ya. Awal mulanya seperti itu. Jadi nggak langsung baru semua. Ini nerima pesanan nggak sih Bu kalau lumpia Bantul ini boleh? Iya, pesan? biasanya ada pesanan, biasanya juga mau pesen ke sini mendadak juga bisa gitu. Tapi kalau misalkan pesannya mendadak itu ada maksimal piecesnya nggak sih Bu, atau Ya dibatasi? tinggal kita tawar-menawar sama pembelinya aja Mbak. Maksudnya kalau pembelinya tuh mau berapa jam, maksudnya tuh dia pakai untuk jam berapa gitu. Kalau bisa saya kejar ya saya kejarkan, kalau tidak ya sudah. Kalau omsetnya harian mungkin berapa sih Bu? Kalau kisaran aja deh, kalau boleh tahu. Kisaran ya paling di bawah 1 juta sih Mbak. Soalnya saya sekarang udah nggak ngoyo kayak dulu. Kalau dulu awal mula buka itu kan di Pasar Bantul sini cuma ada ini aja, jadinya itu dulu lumayan sekali. Sekarang mungkin pada terinspirasi dari usaha saya, jadi bermuncullah lumpia-lumpia yang lain di sekitar Ada sini. beberapa ya? Ya ada 5 ya sekarang. Awal mulanya ya di sini gitu. Gitu. Berarti Ibu termasuk yang pertama gitu Iya, ya yang di pertama. Pasar Bantul ini. Ya yang pertama gitu Mbak. Nah ini kan sudah berapa ya Bu, kurang lebih 5 tahun ya, mau 6 tahun. Nah suka dukanya Bu Hesti sendiri nih selama jualan lumpia ini apa sih Bu kalau boleh tahu? Ya dukanya tuh kalau hujan lebat pakai angin itu Mbak. Pernah dulu tendanya itu terbang. Terus hujan-hujan itu beresin segala macam, minyak tumpah ya nggak tumpah, cuma aku masukkan air gitu. Itu bulan puasa Mbak, udah persiapan banyak. Ya itu dukanya di situ. Pokoknya kalau udah kelihatan ada hujan, Mendung gitu. angin, petir gitu, udah langsung lari orangnya. Dagangannya dibiarin di Dibiarin sini. aja. Tapi kalau misalkan hujan gitu gimana Bu Kalau proses hujan gorengnya? gerimis gitu ya ditunggu di sini aja. Biasanya pembeli malah drive thru. Kita layani, nggak usah turun dari mobil, kita layani. Rela hujan-hujanan nggak apa-apa.
Pusing ya Bu kalau Iya, hujan tapi angin. seneng juga, malah kadang laris gitu. Kalau hujan kan cari yang hangat-hangat kan, Mbak. Iya, Gitu. cocok gorengan gitu Iya, ya Bu untuk pada hujan-hujan. lapar kan kalau Iya. hujan. Jadi kali ini aku lagi ada di Lumpia Bantul, itu lokasinya di pasar Bantul. Nah, di Lumpia Bantul ini ada 3 varian, ada sayur, ada ayam sayur, sama ada rebung. Nah, rekomendasi dari ibunya itu yang rebung. Nih ya, aku potek. Jadi isinya kayak gini. Ada rebungnya, ada ayam, sama ada telurnya gitu. Kalau yang rebung, kalau yang ayam sayur ya sayur, ada wortel, ada toge, ada ayam. Yang sayur ya cuma wortel dan toge aja gitu. Di sini bakal dapet cabe buat teman-teman yang mau makan pakai cabe. Sama ini sausnya agak beda. Jadi dia kayak acar dari timun, tapi dia nggak utuh, nggak dipotong, tapi diserut. Ini makanya kayak dicocol gitu atau dituang kayak gini juga bisa. Jadi buat teman-teman yang lagi jalan di daerah Bantul, yang lagi pengen makan lumpia, kemana carinya? Dicari aja di pasar Bantul, ada namanya Lumpia Bantul, pas banget di pasar, depan pasarnya gitu. Harapannya Bu Hesti sendiri nih ke depannya untuk usaha lumpia ini sendiri ingin seperti apa? Apakah pengen buka cabang atau gimana gitu Bu? Saya sementara buka ini dulu aja, Mbak. Kemarin memang sempat buka beberapa cabang. Cuma saya sekarang baru fokus ke ini dulu aja. Soalnya waktuku kan banyak di luar. Kalau kemarin keluar ke sana ke sini capek. Sekarang udah fokus ke sini dulu aja. Nanti lah. Soalnya saya juga, suamiku kan juga kerja, nggak mesti bisa bantuin. Kayak ini tadi aja berdiriin tenda ini berdua sama mbaknya. Kalau suamiku pas di rumah ya Minta bantu ke sini. Iya, ikut ke sini. Tapi kalau enggak ya cuma sama mbaknya ini, mau hujan mau panas ya udah sama mbaknya ini. Dari awal buka juga sudah sama mbaknya ini. Jadi itu udah legenda di sini. Dari Bu Hesti sendiri mungkin ada saran atau ada motivasi buat teman-teman yang baru mau mulai buka usaha ini seperti apa sih? Harus seperti apa gitu? Ya kalau mau buka usaha itu tetap semangat, jangan pantang menyerah seperti itu. Jangan putus asa, berapapun hasilnya di awal itu pasti tidak seperti yang diharapkan. Jadinya ya itu tetap berusaha, tetap gigih lah. Jangan mundur. Misalnya sehari cuma dapat duit sedikit ya tetap lanjut aja, besok lanjut. Memang usaha itu harus modalnya double. Seperti itu, paling nggak ada 3 modal lah. Modal buat usahanya, modal buat makannya sendiri di rumah, terus sama modal itu nanti kalau ini nggak laku kan buat nambah lagi. Jadi paling nggak ada 3 modal itu tadi. Berarti untuk usahanya, terus buat makan di rumah, sama jadi ya nanti jangan kita usaha tapi rumah nggak punya modal buat makan, seperti itu nanti kan juga malah habis, nggak jadi gitu. Jadi paling nggak punya 3 modal itu buat bisa tetap berdiri bertahan ya, tetap semangat. Lumpia Bantul, mantap.